masuk dan tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Betapa mulianya Dia taranya. Ku mau masuk dan tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Betapa mulianya Dia taranya. Sembahlah Dia, sembahlah Dia, Raja segala raja. Sembahlah Dia, agungkan namanya sekarang dan selamanya. Tiada bandingannya. Takjub akan cahayanya. Tata kudusnya di sana. Impian kita semua. Sembahlah Dia, sembahlah Dia, Raja segala raja. Sembahlah Dia, agungkan namanya sekarang dan selamanya.
dan maha perkasa. Kau kalahkan semua musuh, hancurkan segala angkara. Kuasamu melindungi aku dan selalu menaungi umatmu. Tiada lain yang ku andalkan selain Yesus, Kau Tuhan. Engkau yang membelah laut, yang mati pun Kau bangkitkan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib perbuatannya. Berharaplah pada Tuhan, berserulah kepadanya. Jangan bimbang dan ragu, percayalah kepadanya. Engkaulah Raja mulia, maha agung dan maha perkasa. Kau kalahkan semua musuh, hancurkan segala angkara. Kuasamu melindungi aku dan selalu menaungi umatmu. Tiada lain yang ku andalkan selain Yesus, Kau Tuhan. Engkau yang membelah laut, yang mati pun Kau bangkitkan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib perbuatannya. Berharaplah pada Tuhan, berserulah kepadanya. Jangan bimbang dan ragu, percayalah kepadanya. Percayalah kepadanya. Percayalah kepadanya. Oh, amin. Shalom. Selamat berjumpa kembali saudara dikasihi Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dan terima firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus,
kami siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Dia boleh tumbuh dalam hidup kami, dan masuk dan tumbuh dalam hidup kami, dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah juga pada kami Tuhan urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami semua boleh menangkap dan mengerti isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti yang Kau masukkan pada kami sebenarnya. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi shalom saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada hari ini saya pilihkan yang bertemakan, mengapa si Rahab pelacur itu kok diselamatkan dan orang Yeriko lainnya pada umumnya mati, kecuali Rahab dan keluarganya. Ya, ini kita perlu tahu. Kita ingat lagi ketika kota Yeriko dikalahkan, semua penduduknya dibasmi, ditumpas karena kejahatannya itu, sehingga Tuhan memberitakan demikian. Kecuali seorang, yaitu Rahab dan keluarganya. Ya, siapakah Rahab ini? Mengapa dia diselamatkan? Kalau kita baca di firman Tuhan, kita bisa temukan bahwa Rahab itu adalah tanda seorang pelacur. Lah kok malah pelacur diselamatkan gitu ya? Waduh, ini mengapa sampai pelacur diselamatkan? Nah, ternyata ada hal tertentu pada Rahab ini yang membuat dia bisa diselamatkan. Bahkan ini adalah keluarganya juga bisa diselamatkan. Orang berdosa yang diselamatkan. Apakah hal itu? Mari kita ingat, ya, bahwa Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Ya, kita lihat demikian. Yang pertama penjelasannya, mengapa dia diselamatkan? Karena dia, Rahab ini, ia meresponi dan mengikuti panggilan Tuhan atas dirinya. Dia tidak mengabaikan begitu saja, tapi dia meresponi dengan baik panggilan Tuhan. Apa panggilan Tuhan? Untuk melindungi pengintai-pengintai itu gitu loh. Setiap orang punya panggilan tertentu dari Tuhan, ya, pribadi demi pribadi masing-masing. Tapi ketentuannya adalah kita harus meresponi dengan sebaik-baiknya, ya, dan mengikuti panggilan, bukan mengikuti selera kita sendiri, bukan mengikuti keinginan kita sendiri, ya. Bukan lalu milih-milih, ya. Bukan hanya kalau cocok dengan selera kita, cocok dengan keinginan kita, baru kita mau. Hati-hati ya. Mari kita baca di Yohanes 15 ayat 16. Jadi kita jangan pilih-pilih ya. Firman Tuhan mengatakan, bukan kamu yang milih aku. Jadi jangan kamu yang milih-milih, tapi akulah yang milih kamu. Ikutilah pilihanku. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Kapan bisa menghasilkan buah? Kalau kita pergi mengikuti panggilan Tuhan, pilihan Tuhan, dan buah tetap supaya apa yang kau minta pada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Itulah yang namanya Tuhan memanggil kita. Maka perlu kita responi. Rahab ini meresponi loh, mengikuti loh, kemudian mematuhi apa yang Tuhan bintang pada dia. Ya, kita baca lagi ya. Kita baca di Matius 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajari arti firman ini. Yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Kan kau datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa, termasuk si Rahab. Nah, termasuk kita juga gitu. Jadi Tuhan datang ke dunia untuk manggil orang berdosa. Ya, jadi jangan heran, kenapa Tuhan manggilnya ke orang berdosa? Lah iyalah, Alkitab mengatakan demikian kok. Bukan mencari orang benar, tapi mencari orangnya jahat, orang yang berdosa. Kita baca lagi Efesus 4 ayat 1. Efesus 4 ayat 1. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Artinya mengikuti panggilan itu, panggilan dari Tuhan ya. Lalu terakhir untuk poin ini, poin pertama ini, kita baca lagi Roma 8 ayat 30. Roma 8 ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya, dan mereka dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya, mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Jadi kita tahu, jadi kenapa kok sampai Rahab bisa selamat? Karena dia meresponi panggilan Tuhan ya, meresponi dengan sebaik-baiknya, mengikuti, melakukan apa yang Tuhan panggil dengan taat dan setia, tidak pakai pikir enak atau enggak enak, suka atau enggak suka.
berat atau nggak berat? Bagi Rahab berat loh sebetulnya. Kalau ketahuan orang dinyelamatkan atau melindungi pengintai itu, dia pasti rajam sampai mati ya. Tidak tergoyahkan baik oleh ajakan teman, ajakan orang banyak, ajakan anak dan sebagainya, omongan orang, pendapat orang, bahkan oleh selera kita sendiri tidak bisa menggoyahkan untuk tetap mengikuti panggilan Tuhan. Itu yang pertama. Jadi itu perlu kita teladani loh. Masa kita kalah dengan Rahab pelacur ini ya? Yang kedua, dia mau membuka hatinya. Mari kita baca Wahyu 3 ayat 20 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Jadi kalau mengikuti maunya Tuhan, maka tidak ada yang dapat menutup pintu itu ya. Ayat 20 mengatakan dengan jelas di sini. Kita baca. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Manggil kamu. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu bagi panggilanku, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Nah, jelas sekali kan? Jadi dia juga mau buka pintu hatinya untuk panggilan Tuhan, untuk Tuhan. Walaupun dia tahu, sadar dia orang berdosa, bahkan sangat berdosa, tapi ia tidak tertutup hatinya. Nah, sampai di situ saja. Ia tetap mau buka hati ya, dan terima untuk menerima keselamatan dengan mentaati perintah Tuhan sepenuhnya dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mau buka hati kita bagi Tuhan, maka ia akan menuntun kita untuk masuk, lepas dari dosa dan kejahatan, dan lepas dari keterikatan, dan masuk dalam jalan keselamatan yang sempurna buat kita. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa Rahab diselamatkan? Karena Rahab beriman dan percaya akan kuasa Tuhan. Tuhan Allahnya Israel, bahwa Allah Israel kuasanya dahsyat. Karena itu dia pasti akan membuat apa yang diberitakan terjadi. Dia percaya Israel pasti menang nih, pasti akan bisa mengalahkan Jericho. Kan dia percaya kuasa Tuhannya orang Israel, yang nyertai orang Israel. Karena itu dia milih untuk ikut Tuhannya Israel ya. Walaupun ia hanya mendengar dari berita-berita simpang siur kiri dan kanan, dan belum melihat sendiri, belum mengalaminya sendiri, tapi ia benar-benar mengimaninya. Bedakan dengan bangsa Israel, berkali-kali mengalami, tapi malah seringkali jatuh, tidak percaya lagi, sering malah bersungut-sungut ya. Berkali-kali lu mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat itu, tapi masih sering juga kita katakan ya, terjebak dalam kurang atau bahkan tidak percaya. Jangan kita tiru. Rahab beriman dan percaya akan kuasa Tuhan atau Allah orang Israel yang begitu dahsyat. Maka kita juga harus beriman betul-betul, percaya bahwa kuasa Tuhan Allah kita adalah sangat dahsyat. Jadi yang ketiga. Yang keempat, dan ia memiliki keinginan untuk, bahkan dia memilih hatinya untuk bertindak menurut imannya, bukan menurut keadaan yang dihadapi, bukan menurut pikirannya, bukan menurut situasi yang dihadapinya, tapi bertindaknya adalah menurut apa yang diimaninya tadi ya. Kita baca Yakobus 2 ayat 18 dan 22. Yakobus 2 ayat 18 dan 22. Yakobus 2 ayat 18. Tapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku menunjukkan padamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ini perbuatan apa? Bukan perbuatan apa saja, tapi perbuatan yang berkaitan dengan iman itu, yang disebut dengan perbuatan iman ya. Lalu ayat 22 mengatakan di sini, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Lihat ayat 25, dan bukankah demikian juga dengan Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, ya, perbuatan imannya ya, ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Nah, ini kita jelas sekali. Menurut ia pilih itu bertindak menurut imannya, bukan bertindak menurut pikiran atau perasaannya belaka. Ia berani menanggung risiko untuk menyembunyikan dua orang itu ya, pengintai Israel itu. Ia berani ngambil risiko, besar sekali risikonya. Dan seringkali iman memang membawa risiko loh, mendatangkan risiko. Tapi kalau kita betul-betul mengimaninya dan melakukannya, maka risiko itu sebenarnya tidak akan pernah terjadi pada kita, karena Tuhan yang melindungi kita ya. Orang beriman biasa bebas dari risiko-risiko itu. Haleluya. Jadi apa yang kita simpulkan? Jadi sekalipun dia orang sangat berdosa, seorang pelacur, tapi kemudian pilihannya
untuk meresponi panggilan Tuhan, pilihannya untuk membuka pintu hatinya, ya, menerima apa yang Tuhan berikan pada dia, dan kemudian kan dia beriman dan percaya akan kuasa Tuhan Israel, dan ia memilih bertindak menurut iman itu, maka dia diselamatkan dan juga keluarganya bisa diselamatkan. Pada semua orang Yeriko ditumpas habis, ya. Jadi kita tahu bahwa itu iman itu menguntungkan buat kita, tapi iman juga perlu ada perbuatan yang membuktikan betul ada iman pada kita, bukan cuma lip service, ngomong doang, maka perlu dibuktikan perbuatan. Itu dimaksud dengan iman dan perbuatan, bukan perbuatan lainnya. Perlu pergi ke pasar, itu lain lagi, ya. Perbuatan pergi kemana, ke mall, itu lain lagi. Perbuatan dari iman, perbuatan yang menunjukkan bahwa iman itu dilakukan dalam kehidupannya, dihidupinya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dulu tanganmu. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan utama urapan yang penuh Roh Kudus yang menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah terima berkat Tuhan sampai mengatakan haleluya, amin. Nah, sampai jumpa, haleluya. Segala raja, penolongku yang setia, penguasa semesta. Mari kita sembah Dia dan muliakan namanya sampai selamanya. Kasih Tuhan melimpah bagi kita, tiada yang setara dengan Kau Tuhan. Hidupku di tangan-Mu, dalam perlindungan-Mu. Betapa mulianya Bapa-Ku di surga. Tinggikan dan agungkan sampai
sampai selamanya. Kasih Tuhan